Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Oktaviani. Saya mahasiswa UHAMK Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 21010252265. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya susun yang berjudul Pentingnya Pendidikan Sekolah Dasar bagi Anak-anak di Indonesia untuk Kemajuan Negara. Tentunya untuk memenuhi tugas akhir atau proyek akhir dari mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Tri Utari Dewi, SS, MHum yang terhormat. Tentunya saya memiliki tujuan dari pembuatan artikel ini dengan judul tersebut, pentingnya pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak di Indonesia untuk maju negara. Karena saat ini banyak sekali anak-anak di Indonesia, masyarakat Indonesia yang tidak memenuhi pendidikan wajib 12 tahun, terutama mulai dari pendidikan sekolah dasarnya, menengah pertama hingga menengah atas, bahkan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menempuh pendidikan tersebut karena berbagai hal dan berbagai faktor yang dialaminya masing-masing. Nah, maka dari itu akan saya bahas di sini lebih jelasnya, tetapi di sini saya akan memfokuskan mengenai pembahasan tersebut dari pendidikan sekolah dasar. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih pendidikan dari sekolah dasar itu. Tentunya yang kita sama-sama ketahui bahwa sekolah dasar itu adalah sekolah awal di mana kita mengawali suatu pendidikan yang kita tempuh, karena kita juga tahu bahwa awal kita sekolah kita itu melalui SD dulu nih. Walaupun awalnya kita mungkin PAUD atau TK, tetapi wajib belajar di Indonesia ini kan sekarang 12 tahun, yang mana terhitung mulai dari sekolah dasar, SMP hingga SMA yang wajibnya. Jadi SD ini atau sekolah dasar ini kan merupakan tingkat satuan pendidikan yang pertama bahwa kita menempuh pendidikan tersebut. Jadi tujuannya kita bersekolah dasar itu untuk mengetahui berbagai hal, untuk menciptakan pembentukan kepribadian dari diri kita masing-masing, terus kecerdasannya juga. Lalu kita juga akan diajarkan dari dasar-dasar pengetahuan-pengetahuan yang paling awal itu kita pahami, itu kita dapatkan dari sekolah dasar. Tidak hanya ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan alam, sosial, bahkan kita juga diajarkan oleh akhlak, bagaimana pembentukan akhlak, pribadi, sopan santun di SD tersebut. Agar nantinya ketika kita menempuh pendidikan berkala atau pendidikan yang berlanjut, kita sudah memahami, sudah mengetahui dari pendidikan dasar yang sudah kita pelajari bersama di sekolah dasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa aja sih faktor dari penyebab anak-anak di Indonesia ini masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan sekolah dasar yang seharusnya. Jadi apa aja faktor atau penyebab penghambat dari anak-anak di Indonesia ini tidak menempuh atau tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Bisa dari faktor ekonomi yang pertama. Nah, jadi faktor ekonomi ini menjadi penghambat besar di Indonesia, bahwa karena banyak sekali masyarakat atau orang tua di luar sana yang beranggapan bahwa pendidikan sekolah dasar ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi bagi mereka yang ekonominya minim, mereka memikirkan hal itu untuk kedepannya. Kalau misalkan nanti anak saya sekolah, wah nanti saya nggak bisa makan nih, udah deh mending anak saya nggak usah sekolah aja, biar aja di rumah atau bantu-bantu saya untuk cari uang gitu. Nah, jadi faktor ekonomi ini sangat berperan besar bagi penghambat anak-anak tidak mendapatkan pendidikan sekolah dasar. Karena memang yang kita ketahui bahwa biaya pendidikan itu tidak hanya dari biaya bulanannya saja atau SPP-nya saja. Yang pertama itu ada dari biaya bajunya atau seragamnya, terus biaya buku, lalu juga untuk jajannya. Bahkan kalau misalkan di sekolah swasta itu ada uang gedung atau uang bulanannya, atau nanti ketika mau ujian bisa membayar lagi. Nah, mungkin itu yang menjadi penyebab atau
pemikiran-pemikiran dari orang tua di luar sana bahwa sekolah itu mahal, sekolah itu menghabiskan biaya yang besar. Memang pasti kita mengeluarkan biaya, namun saat ini pemerintah di Indonesia sudah menyiapkan, sudah menciptakan, sudah membangun sekolah dasar negeri. Yang mana sekolah dasar negeri itu adalah sekolah yang gratis, tidak ada bayaran atau SPP per bulannya, uang gedung, mungkin hanya saja kita mengeluarkan sedikit untuk bukunya, untuk sepatunya, dan uang jajannya. Jadi di situ sudah ada lah keringanan sedikit atau penurunan sedikit dari pengeluaran biaya pendidikan. Nah, jadi saat ini kita juga harus tahu nih bahwa kita juga semua mungkin sudah tahu bahwa saat ini udah banyak bantuan-bantuan pemerintah yang turun untuk sekolah-sekolah, terutama untuk sekolah dasar. Ada bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar, ada bantuan seperti PIP, dan lain sebagainya untuk meringankan beban dari orang tua atau keluarga bagi anak-anak untuk bersekolah. Namun di samping itu tentunya kita ketahui bahwa bantuan-bantuan tersebut tidak turun di seluruh Indonesia, hanya turun di beberapa bagian kota saja atau pulau saja. Yang kita ketahui itu cuma ada di Jakarta atau di Jawa. Nah, lalu bagaimana untuk di luar sana, di luar pulau sana, seperti di Papua, seperti di Kalimantan, seperti di Sulawesi? Tentunya kita ketahui di sana itu masih banyak anak-anak yang harusnya sekolah tetapi mereka tidak bisa mendapatkan. Nah, disitulah kurangnya atau minimnya perhatian dari pemerintah. Nah, sangat terlihat bahwa yang sudah tadi saya contohkan di Papua atau di daerah pedalaman itu banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah karena jarak sekolahnya yang jauh, lalu tenaga pendidiknya tidak ada, fasilitas yang tidak memadai, dan lain sebagainya, yang membuat masyarakat di sekitar tidak bisa bersekolah dengan yang seharusnya gitu, dengan pendidikan yang harusnya mereka tempuh. Nah, salah satu komponen terpenting itu adalah pendidik atau tenaga pendidik, yaitu seorang guru. Nah, seorang guru ini berperan sangat penting sekali yang harus ada di dalam proses belajar mengajar. Kalau tidak ada guru, bagaimana nanti mereka akan belajar? Nah, dari situ minimnya perhatian pemerintah pada guru-guru di Indonesia, di pedalaman terutama, mereka kurang memperhatikan dari upahnya atau dari gajinya, tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan, dari yang mereka hasilkan gitu. Kerjanya mereka sama hasilnya itu sangat tidak sesuai sekali. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa pemerintah kurang memperhatikan atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali mengenai tenaga pendidik. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menampilkan data yang saya dapatkan dari sumber informasi. Di tahun 2021 banyak sekali anak-anak yang putus sekolah atau masyarakat Indonesia yang tidak sekolah, yaitu ada 75.303 anak yang putus sekolah di seluruh satuan pendidikan. Ini kalau digabungkan ya. Nah, berapa sih masing-masing persentasenya? Berapa banyak jumlah anak yang putus sekolah dalam tiap satuan tingkat pendidikan? Bahwa sekolah dasarlah yang menjadi tingkat tertinggi anak putus sekolah, yaitu ada 38.716 anak yang putus sekolah. Nah, selanjutnya di sekolah menengah pertama itu atau SMP ada sejumlah 15.000 orang yang putus sekolah. Ada juga di SMK, yaitu sebanyak 12.000 orang lebih. Di SMK ini mengalami penurunan, dan di SMA ini ada 13.000 orang. Jadi tetap sama-sama banyak, beribu-ribu manusia, beribu-ribu anak yang putus sekolah masih ada di Indonesia loh. Mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan atau bimbingan itu adalah hal yang sangat penting, terutama kita memulai dari tingkat satuan yang awal, yaitu pendidikan sekolah dasar. Karena ketika kita ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tidak bisa kita kalau tidak melalui pendidikan sekolah dasar dulu gitu. Karena pendidikan sekolah dasar ini merupakan awal dari suatu pembentukan diri kita masing-masing, mulai dari pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, akhlak, dan yang lain sebagainya. Nah, di pendidikan dasar ini kita diajarkan banyak sekali oleh guru kita bahwa
hal-hal yang sebelumnya belum kita dapatkan atau kita temui, kita akan temui di pendidikan sekolah dasar ini sebagai bekal untuk meneruskan pendidikan kita di tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi lagi di SMP, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Baik teman-teman, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Pentingnya Pendidikan Sekolah Dasar bagi Anak-anak di Indonesia untuk Kemajuan Negara. Semoga teman-teman semua yang mendengarkannya dapat memahaminya dengan baik, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah mendengarkannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan pengucapan yang salah dari yang saya telah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.